Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartika Yulistanti, NIM 250211105661. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan pada Praktik Pengalaman Lapangan PPL 1. Dalam kesempatan ini, saya menerapkan scaffolding dalam Zone of Proximal Development mengenal kebudayaan lokal kelas 4 melalui model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran IPAS di SDN Kepatihan 3 Jember. Yang pertama kali akan saya bahas adalah mengenai intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Ini merupakan konsep yang menggambarkan rentang di antara apa yang dapat dipelajari oleh individu secara mandiri dan apa yang dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain, terutama dari seorang pendidik atau teman sebaya yang lebih mampu. Dalam CPD, individu dapat mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi melalui bimbingan, dukungan, dan kolaborasi dengan orang lain. Ini berarti bahwa ZPD mencakup apa yang belum dapat dicapai secara mandiri oleh individu, tetapi dapat dicapai melalui bantuan eksternal. Proses pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman. Sedangkan scaffolding merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan ketika pembelajaran. Dan pemberian bantuan ini akan dikurangi seiring meningkatnya kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri dan diberikan oleh yang memiliki ZPD lebih tinggi, dalam hal ini yaitu guru maupun teman sejawat. Scaffolding atau pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa gambar, petunjuk, dorongan, peringatan, atau menguraikan masalah-masalah ke dalam langkah-langkah yang lebih sederhana dengan memberikan contoh dan tindakan lain yang memungkinkan peserta didik itu belajar secara mandiri. Tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development mengenal kebudayaan lokal kelas 4 melalui model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran IPAS di SDN Kepatihan 3 Jember, yaitu melalui upaya mengenal kebudayaan lokal ini diharapkan peserta didik kelas 4 SDN Kepatihan 3 Jember dapat menghargai, mengakui, dan memupuk rasa toleransi terhadap keragaman budaya yang ada di sekitar, serta dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran dengan sukses di kelas. Selanjutnya yaitu situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kondisi yang menjadi dasar dari masalah ini adalah peserta didik belum mengenal apa saja keragaman budaya yang ada di sekitar lingkungan mereka. Pengalaman yang didapat dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada mengetahui nama, namun kurang memahami bahwasannya kebudayaan tersebut berasal dari lingkungan sekitar mereka. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang masalah ini antara lain adalah kurangnya pengalaman langsung, dominasi budaya populer global, minimnya dukungan dari lingkungan dan keluarga, serta ketika pembelajaran cenderung sering lupa dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah karena peserta didik lebih banyak bermain setelah pulang ke rumah. Mengetahui latar belakang faktor kesulitan peserta didik dalam mengenal kebudayaan lokal sangatlah penting untuk mencari solusinya. Hal ini karena kesulitan ini merupakan masalah serius bagi peserta didik kelas 4
dalam mengenal budayanya dan juga merupakan tanggung jawab besar bagi guru untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, guru perlu mencari solusi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode bermain dan berdiskusi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenal keragaman budaya. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan ini adalah kurangnya minat dan motivasi dari peserta didik sendiri, kurangnya bimbingan dari orang tua di rumah saat peserta didik belajar, penggunaan model pembelajaran yang tidak sepenuhnya cocok, kurangnya variasi dan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran, keterbatasan sumber daya seperti buku, materi pembelajaran yang relevan, atau akses ke sumber daya pendukung seperti tempat bersejarah atau museum, serta kurangnya keterampilan guru yang memiliki pengetahuan memadai mengenai budaya lokal atau mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengintegrasikan materi tentang budaya lokal ke dalam pembelajaran. Melalui kesadaran dan strategi yang tepat, guru dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tentang kekayaan dan keragaman budaya lokal. Selanjutnya mengenai strategi yang akan dilakukan. Strategi untuk mengatasi tantangan dalam mengajarkan kebudayaan lokal selama pembelajaran yaitu: pertama, memasukkan materi tentang kebudayaan lokal ke dalam kurikulum secara terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran seperti bahasa, seni, IPAS, dan yang lainnya. Kedua, memanfaatkan sumber daya lokal seperti cerita, legenda, seni musik, tarian, atau tempat bersejarah sebagai materi pembelajaran dan beberapa sumber inspirasi yang lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti video, presentasi digital, atau sumber daya online untuk menampilkan informasi tentang kebudayaan lokal secara menarik dan interaktif. Yang keempat, mengorganisir proyek-proyek kolaboratif di mana peserta didik dapat meneliti, mempresentasikan, atau membuat karya yang terinspirasi oleh kebudayaan lokal. Yang kelima, melibatkan orang tua dalam pembelajaran tentang kebudayaan lokal dengan mengadakan kegiatan atau acara yang melibatkan peserta didik atau mengirimkan informasi kepada orang tua untuk memberikan dukungan. Yang keenam, merancang pengalaman pembelajaran yang menarik dan berkesan dengan menggabungkan elemen-elemen kebudayaan lokal menggunakan media dan metode pembelajaran yang sesuai. Terakhir, yaitu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya seperti penggunaan model pembelajaran problem-based learning. Yang saya lakukan dalam kegiatan praktik baik ini, pertama menyusun modul ajar dan yang kedua melaksanakan pembelajaran. Menyusun modul ajar dengan memanfaatkan model pembelajaran problem-based learning dan menggunakan metode permainan. Rencana pembelajaran ini mencangkup modul, materi, dan media pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik, dan instrumen penilaian. Modul ajar yang dibuat harus memiliki ciri inovatif dengan memperhatikan unsur TPACK, HOTS, serta menerapkan tahapan-tahapan dalam problem-based learning secara terperinci dan memasukkan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya adalah penerapan scaffolding pada saat pembelajaran. Saya menerapkan scaffolding dalam Zone of Proximal Development di kelas 4 materi keragaman budaya di Indonesia, namun lebih difokuskan pada pengenalan budaya di daerah Jember dengan menggunakan model problem-based learning. Berikut ini beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika menerapkan pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development di kelas 4 SDN Kepatihan 3 Jember. Tahapan pembelajaran dari model problem-based learning terintegrasi di kegiatan inti pembelajaran sebagai berikut.
Sintaks pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah dengan menampilkan tayangan video dari PowerPoint keragaman budaya di Indonesia untuk merangsang pemikiran kritis peserta didik terhadap apa yang diamati. Sintaks kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dilaksanakan dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan membagikan LKPD sesuai dengan tingkat pemahaman dari peserta didik. Sintaks ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Dalam sintaks ini, peserta didik secara berkelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Guru memberikan bantuan dan bimbingan pada peserta didik sesuai dengan tingkat pemahamannya. Melalui kegiatan ini, guru membiasakan peserta didik untuk mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, untuk saling bekerja sama dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Sintaks 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan yang dilakukan adalah menyelesaikan LKPD yang diberikan dan melakukan kegiatan presentasi. Guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan presentasi dengan suara yang lantang dan jelas. Sintaks kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Melalui sintaks ini, peserta didik dibimbing untuk memberikan tanggapan dan apresiasi terhadap kelompok yang telah melakukan presentasi. Dalam sintaks ini, guru juga memberikan penguatan atas tanggapan dan jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Aktivitas penerapan scaffolding ini terdiri dari 6 tahapan, di mana yang pertama guru menentukan ZPD masing-masing peserta didik secara individual melalui observasi dan evaluasi hasil belajar sebelumnya. Kedua, peserta didik dikelompokkan berdasarkan ZPD mereka ke dalam tingkatan rendah, sedang, dan tinggi untuk memudahkan pengelompokan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah ketiga melibatkan pemberian tugas dalam bentuk LKPD, di mana guru memberikan tugas yang berfokus pada situasi sehari-hari. Tugas ini dirancang untuk memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, guna mendorong mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru. Guru memberikan bantuan atau scaffolding dengan memonitor dan mendukung kegiatan pembelajaran, berperan sebagai fasilitator yang memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik, di mana pada setiap tahapannya bantuan tersebut akan dikurangi hingga peserta didik tersebut mencapai kemandiriannya. Yang kelima, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pengerjaan LKPD mereka di depan seluruh teman kelasnya. Langkah terakhir adalah evaluasi pembelajaran, di mana guru meninjau dan menilai pencapaian hasil pembelajaran serta proses pembelajarannya. Ini mencakup penilaian apakah peserta didik telah mengembangkan tingkat mandirian dan kemampuan pengaturan diri mereka. Hasil dari penerapan pendekatan scaffolding dalam zona perkembangan proksimal adalah sebagai berikut. Pertama, pencapaian hasil belajar yang memuaskan menandakan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tingkat pencapaian yang memuaskan. Mereka mengalami kemajuan dari tingkat perkembangan aktual ke tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Kedua, peningkatan kemampuan dalam memahami konsep yang menantang. Peserta didik mampu memahami tugas atau konsep yang menantang daripada sebelumnya, sehingga mencapai tingkat perkembangan kognitif yang lebih tinggi melalui bimbingan yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis mengalami pergeseran dari tingkat rendah sedang ke tingkat sedang tinggi. Hal ini menjadi bukti efektivitas penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development mengenal kebudayaan lokal kelas 4 melalui model pembelajaran Problem Based Learning pada pembelajaran IPAS di SDN Kepatihan 3 Jember. Selanjutnya yaitu dengan bimbingan yang sesuai dalam ZPD, peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran yang dibahas.
Dan yang terakhir, dengan memberikan bantuan secara bertahap, guru melatih kemandirian dalam pembelajaran sehingga peserta didik mengalami peningkatan kemandirian seiring waktu. Ini disebabkan oleh kemampuan peserta didik untuk mengatasi tugas atau konsep yang awalnya sulit bagi mereka, yang kemudian meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri karena bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Selanjutnya, peserta didik menjadi lebih percaya diri karena mereka berhasil mengatasi kesulitan dan menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Selain itu, mereka juga dapat menerapkan pengetahuan baru dengan lebih percaya diri. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, motivasi belajar peserta didik juga dapat meningkat. Pembahasan tentang pembelajaran dan replikasi penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development memberikan pandangan tentang pembelajaran yang efektif dan nilai dari proses replikasinya. Scaffolding sebagai konsep pembelajaran memberikan dukungan bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, memungkinkan mereka untuk berkembang lebih lanjut dalam ZPD mereka. Pembelajaran yang pertama yaitu guru memberikan bimbingan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Kedua, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Yang ketiga, guru bertanggung jawab menyediakan materi yang relevan, mendukung, serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan. Sedangkan replikasi dari pendekatan ini yang pertama yaitu guru mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang sesuai. Yang kedua, keterlibatan aktif guru dalam mendukung kemajuan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, pemilihan dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individual peserta didik. Sekian penjelasan mengenai praktik baik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.